Halo, selamat malam teman-teman semua. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Silakan untuk teman-teman yang kebetulan sudah masuk, boleh dinyalakan mikrofon atau on kameranya ya, supaya nanti kita bisa berinteraksi. Tapi kalau yang kebetulan teman-teman sedang ada kegiatan, ya mungkin bisa off kamera, tapi mungkin tetap bisa standby, nanti kita bisa berkomunikasi ya. Silakan gunakan forum chat juga teman-teman ya, untuk kita berdiskusi. Oke, saya ingin menyapa teman-teman dulu yang sudah hadir di sini ya. Silakan mungkin yang bisa on kamera teman-teman ya, boleh diaktifkan kameranya supaya saya bisa melihat respon dari teman-teman juga ya.
Oke, terima kasih Mbak Selvi. Ya, tidak apa-apa kalau teman-teman yang sedang ada kegiatan, ya kameranya di off, ya. Tapi mungkin yang sedang tidak ada kegiatan, ya boleh silakan di on kamera dulu supaya saya bisa berinteraksi dengan teman-teman ya, karena alhamdulillah di sesi akhir periode kursus online EKG kita, ya kita bisa melaksanakan sesi tatap muka walaupun hanya lewat virtual. Dan mohon maaf juga teman-teman ya kalau kemarin-kemarin ya kegiatan kursus online EKG kita ada beberapa kendala karena terus terang kegiatan saya ya saat ini memang sedang mulai aktif untuk kegiatan diklat ya. Kebetulan malam ini juga saya sedang berada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, teman-teman ya. Sampai kurang lebih 2 minggu ke depan untuk pelaksanaan kegiatan training pelatihan. Di sini ada pelatihan BTJS, ada pelatihan vaksinator juga untuk persiapan vaksin nanti yang mudah-mudahan bisa terlaksana teman-teman ya untuk vaksin COVID-19 di Indonesia yang akan nanti dimulai rencana itu pada akhir Desember dan awal Januari 2021. Jadi kita sedang persiapan. Karena kalau melihat statistik angka teman-teman ya, ini saya sambil cerita juga ya, statistik angka di Jakarta sendiri ya, per 2 minggu kemarin sebetulnya sudah terjadi penurunan angka pasien ya, tapi 1 minggu terakhir ini belakangan sudah meningkat. Jadi kalau teman-teman lihat di apa namanya akun saya yang satu lagi ya, teman-teman nanti bisa melihat ya. Nah ini Wisma Atlet ini ada 7 tower teman-teman, dan 3 tower itu dijadikan shelter untuk rumah sakit darurat COVID, dan itu semuanya full. Per hari ini 3.600 pasien ya yang terkonfirmasi positif, kurang lebih penambahannya hampir 2.000 ya, 2.000 orang untuk di minggu ini. Ada beberapa klaster baru ya. Nah artinya memang kita saat ini memang masih berada di masa pandemi ya, jadi harapannya adalah kewaspadaan dan disiplin kita semua tentunya teman-teman ya, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya, supaya ya kita bersama-sama bisa keluar dari musibah pandemi ini ya. Nah itu sedikit informasi teman-teman ya, jadi bukan artinya saya bukan hanya ingin menunjukkan data saja, tapi ini juga tentu menjadi kewaspadaan untuk kita semua, terutama kita tenaga kesehatan yang memang betul-betul profesi yang rentan ya, profesi yang rentan dan beresiko tinggi terkait dengan apa namanya paparan bukan hanya dari COVID-19 ya. Baik teman-teman, insya Allah ya malam hari ini sekalian juga saya bisa tentunya menutup kegiatan pelatihan online kita ya, yang terjadwal sama kurang lebih 21 hari ya untuk kursus online EKG. Nah mudah-mudahan sesi materi yang sudah disampaikan ya, dalam kurun waktu tersebut ya, itu tentunya harapannya bisa menambah wawasan, menambah hasanah keilmuan kita terutama di bidang diagnostik ya, karena tentu kita sadari teman-teman ya bahwa kompetensi perawat terutama ya pada era saat ini itu memang memerlukan upaya peningkatan kapasitas ya, bukan hanya dari sisi pemberian asuhan keperawatan, tapi juga tentunya dari aspek pendukung ya kompetensi, dan salah satunya adalah di bidang diagnostik. Jadi sekali lagi terima kasih kami ucapkan, saya mewakili juga dari Matador Training Academy ya, pada teman-teman tentunya yang sudah
sudi untuk gabung ya dengan Matador Training Academy di kegiatan-kegiatannya, terutama di pelatihan online EKG ini ya, dan juga meluangkan waktunya teman-teman ya gitu untuk bisa belajar bersama ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua ya. Nah, jadi malam hari ini saya ingin refresh, saya ingin mereview lagi terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan, tapi saya akan rangkum nanti di dalam satu presentasi ya. Jadi kita akan mereview lagi terutama nanti bagaimana terkait dengan sistematika interpretasi EKG dasar ya, karena yang menjadi kesulitan saat ini terutama untuk teman-teman saya ya, teman-teman nurse dimanapun berada, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, terutama juga yang di rumah sakit, itu masih ada kendala dalam melakukan interpretasi EKG. Karena memang terus terang teman-teman ya bahwa kompetensi EKG selama kita di perkuliahan itu memang masih terbatas ya, masih terbatas artinya materi yang diberikan itu terus terang masih minim ya. Jadi cara melengkapi kekurangan kita di bidang diagnostik tentunya eh, dengan mengikuti training seperti ini ya. Saat ini memang kita berada di masa pandemi, artinya kegiatan pelatihan itu diarahkan itu dengan menggunakan metode blended learning, tapi sebisa mungkin memang dilakukan secara daring ya, atau dalam jaringan atau dalam virtual. Itu memang yang direkomendasikan saat ini oleh Kementerian Kesehatan dan oleh organisasi profesi kita ya. Jadi tidak mengurangi esensi dari sebuah pembelajaran, bahwa pelatihan secara daring saat ini memang sangat direkomendasikan ya, karena tadi kaitannya adalah dengan meminimalisir kontak ya, kemudian juga meminimalisir terjadinya transmisi ya, transmisi silang ya dari dan juga memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Oke, teman-teman, saya masih menunggu respon dari teman-teman tentunya ya, yang ingin berdiskusi, bertanya ya secara langsung, boleh gunakan forum chat, dan kemudian juga mungkin ada beberapa yang sudah menyampaikan, tapi mohon maaf saya memang masih belum bisa merespon terkait dengan tadi ya. Kalau saya tadi boleh sampaikan ke teman-teman ya, bahwa artinya kegiatan saya yang memang juga saat ini terlibat langsung di dalam eh, proses penanganan COVID-19 ini, karena memang kebetulan lembaga tempat saya bekerja ya ini dipercaya oleh Kementerian Kesehatan juga sebagai fasilitator ya, dalam memfasilitasi untuk tenaga-tenaga relawan yang memang sekarang penambahan di beberapa ya, karena per hari kemarin juga ya, 2 hari yang lalu kita sudah rilis ada 100 orang untuk di rumah sakit Angkatan Darat ya, di RSPD Gatot Subroto ya, karena di sana juga banyak status-status pasien komorbid ya dengan positif COVID yang angkanya juga cukup meningkat. Oke, silakan teman-teman gunakan forum chat ya untuk berdiskusi. Oke, saya lihat di sini ada Mbak Alfrida ya. Oh ya, kemarin juga sepertinya sudah ada Japri ya untuk materi itu, nanti bisa difasilitasi ya. Saya nanti akan berdiskusi dengan admin ya untuk dibuatkan dalam Google Drive ya materi yang sudah disampaikan, karena mungkin ada beberapa juga yang katanya error ya sebetulnya. Jadi mungkin nanti bisa diberikan link yang baru. Insya Allah ya nanti teman-teman akan disampaikan ya untuk link materinya. Kalau yang kebetulan memang belum bisa terdownload yang ada di dalam grup WA ya, karena satu lain kondisi. Nah, itu nanti saya akan kumpulkan menjadi satu materinya ya, baik materi yang berbentuk presentasi, kemudian voice note, video ya, supaya nanti bisa dikemas dalam grup. Karena kan itu lumayan cukup besar teman-teman ya, kalau
ukurannya, ya ukuran filenya itu lumayan cukup besar. Jadi kalau tidak dibuatkan Google Drive nanti mungkin akan sulit di dalam transfernya. Kalau di apa namanya di email atau di apa itu tidak akan bisa terkirim dalam satu kali kirimnya kalau tidak dikompres. Oke ya, nanti Mbak Frida itu nanti akan kita fasilitasi insya Allah. Dan teman-teman juga dimohon untuk melengkapi biodata ya yang ada di apa grup yang tadi sudah disampaikan oleh admin kami ya supaya nanti proses pencetakan sertifikat ya yang secara e-sertifikat yang nanti akan teman-teman peroleh ya itu supaya tidak ada kesalahan dalam penulisan namanya. Ya, silakan nanti tolong dilengkapi ya. Baik, silakan teman-teman, mungkin ada yang akan didiskusikan ya nanti sebelum saya share materi untuk hari ini ya kita akan refresh apa namanya materi yang sudah disampaikan sama beberapa hari ini ya untuk di periode angkatan ketiga ini periode angkatan ketiga pelatihan apa namanya KG online dan juga tentunya ilmu ini jangan sampai berhenti di kita teman-teman ya jadi harapannya saya pribadi dan juga tim dari Matador Training Academy ini ingin menyebarluaskan ya menyebarluaskan sanah diagnostik terutama untuk EKG ini kepada teman-teman kita yang memang belum ada kesempatan untuk bisa bergabung. Ya, jadi nanti teman-teman juga saya harapkan bisa menyebarluaskan informasi karena insya Allah ya kalau tidak ada halangan setiap bulan tentunya Matador Training Academy akan berusaha memfasilitasi teman-teman yang jaraknya juga mungkin jauh ya seperti di angkatan pertama yaitu alhamdulillah ya teman-teman sepertinya dari Sabang sampai Merauke ya pesertanya itu bisa terfasilitasi ya jadi mungkin teman-temannya juga yang nanti apa namanya ingin mengikuti kursus online ini masih bisa dibuka kesempatannya untuk di angkatan keempat ya teman-teman kita mulai nanti pada tanggal 1 Desember insya Allah ya. Dan bermanfaat karena saat ini tentunya juga referensi itu dibutuhkan teman-teman ya apalagi mungkin teman-teman yang sebagai pelamar baru ya tentu itu juga bisa menjadi salah satu referensi karena saat ini memang yang menjadi value ya yang menjadi nilai lebih ya adalah dari sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman. Baik, silakan teman-teman mungkin masih ada yang belum gabung boleh diberikan informasinya ya walaupun tidak bisa apa namanya mengonkan kamera tapi setidaknya nanti masih bisa mengikuti ya masih bisa mengikuti sesi Zoom ini dan tidak perlu khawatir untuk yang tidak bisa mengikuti karena sesi Zoom ini juga direkam rekamannya nanti akan di-share di YouTube channel Matador Training Academy ya nanti teman-teman juga bisa menyaksikan siaran ulangnya tentunya baik mungkin teman-teman untuk lebih mengefektifkan waktu ya saya sambil share materi nanti sambil jalan saja silahkan jika ada yang ingin berdiskusi saya persilahkan ya di forum chat silahkan teman-teman sampaikan ya atau mungkin ada yang mau sharing pengalaman langsung boleh bercerita di sini terkait dengan pengalaman di lapangan pada saat teman-teman melakukan perekaman EKG atau mungkin menemukan gambaran-gambaran EKG yang sepertinya menarik untuk didiskusikan mangga saya persilahkan teman-teman nanti untuk sharing ya bisa on-kan kamera teman-teman bisa bercerita juga nanti di sini. Kita diskusi santai aja teman-teman ya, kita sharing santai saja ya. Oke, saya akan ambil share apa namanya materi teman-teman ya. Nah, ini sebetulnya rangkuman di kursus EKG online kita dari beberapa materi mulai dari konsep dasar, EKG bagaimana anatomi fisiologi sistem konduksi jantung, pembentukan gelombang EKG, ya kemudian pembahasan nilai normal hadapan sampai dengan kompleks aritmia yaitu nanti saya jadikan satu di dalam materi ini ya nanti ini sebetulnya materi yang biasa saya sampaikan di sesi pelatihan BTCS teman-teman ya tapi ini adalah rangkuman dari kursus online EKG kita
Ya, jadi saya sambil jalan saja teman-teman ya, sambil bercerita, sambil merefresh materi ya. Nah, ini kalau teman-teman sambil apa namanya bisa mendengar ya, ini sedang ramai kegiatan ya, karena 1 minggu ini di Rumah Sakit Darurat COVID Kemayoran ini teman-teman ya, di Wisma Atlet itu betul-betul kegiatannya sedang super sibuk ya. Jadi pelatihan itu hampir setiap hari ya, terutama sekarang yang sedang digenjot itu oleh pemerintah adalah pelatihan vaksinator ya. Jadi kemarin itu hampir 3.000 orang sudah dilatih ya untuk petugas vaksinator yang disebar tentunya di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman mendengar itu di sini riuh gaduhnya itu yang bisa saya rasakan teman-teman, yang bisa saya ceritakan ke teman-teman itu di setiap tower itu eh, mungkin kejadiannya seperti yang di Wuhan kemarin ya, cuman bedanya ini lebih ke lebih ke antusias karena ada harapan di situ teman-teman ya, bahwa mudah-mudahan nanti setelah vaksin COVID ini bisa diterima oleh masyarakat kita setidaknya secara bertahap. Nah, itulah harapan kita bisa tentunya terlepas ya dari pandemi COVID, karena ya terus terang ya teman-teman ya, bukan hanya sektor ekonomi tapi juga dari sisi psikologis masyarakat kita itu sangat-sangat terdampak ya gitu. Jadi kita berdoa bersama ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke materi ya teman-teman. Jadi EKG, kalau saya boleh sampaikan teman-teman, ini adalah kompetensi wajib. Ya, sekali lagi, kompetensi wajib yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Nah, kompetensi EKG itu bukan hanya sebatas operator perekam saja, teman-teman. Ya, yang selama ini memang kita sudah mengerjakan. Ya. Nah, tapi kita masih ada memang beberapa itu terbentur dengan wilayah kompetensi, ya, dengan kewenangan klinis. Ya, kadang suka ada pertanyaan, emang perawat boleh menginterpretasi EKG? Ya. Apa perawat ada kewenangan dalam menginterpretasi EKG? Nah, itu ya, itu yang saat ini sebetulnya masih menjadi menjadi topik lah. Nah, kalau saya bisa jawab, apakah perawat boleh membaca EKG? Tentu jawabannya boleh. Ya. Kemudian, apakah perawat punya kewenangan dalam membaca hasil diagnostik EKG? Saya jawab bisa. Perawat bisa memiliki kewenangan. Nah, tapi semua itu tentu harus ditunjang ya dengan kompetensi. Ada pembuktian ya. Profesi dokter ya, secara khusus di dalam kurikulum pendidikan kedokteran ada muatan diagnostik ya, sampai berapa SKS kalau saya lihat ya di kurikulum pendidikan kedokteran. Nah, jadi artinya mereka setelah selesai pendidikan kedokteran umum itu sudah melekat ya kewenangan kompetensi ya untuk menginterpretasi EKG. Nah, di pendidikan keperawatan itu belum ya. Artinya belum cukup. Karena mungkin yang diajarkan, kalau teman-teman juga rasakan ya, dari pendidikan keperawatan, baik mulai dari pendidikan vokasi, D3 sampai profesi, ya, itu muatan materi EKG, terutama ya EKG, kita bicaranya EKG, ya, itu belum maksimal. Ya. Masih bicara di konsep dasar. Di konsep dasar pun itu belum maksimal kalau yang saya perhatikan. Ya, kalau kita lihat dari kurikulumnya. Nah, itu jadi untuk melengkapinya ya teman-teman harus mengikuti pendidikan informal. Nah, salah satunya dengan mengikuti pelatihan atau kursus ya. Nah, itu yang bisa kita tempuh saat ini ya untuk bisa menjadi seorang interpreter. Dalam hal ini adalah memiliki kewenangan kompetensi dalam menginterpretasi EKG. Nah, tapi selama proses itu juga pengakuannya ya, artinya untuk di rumah sakit juga belum ada. Tapi paling tidak ya
targetnya saat ini kita ilmunya dulu deh gitu ya. Jadi walaupun kita belum diakui secara kompetensi kewenangan klinis untuk bisa menginterpretasi EKG ya. Nah, paling tidak ilmunya kita sudah dapatkan, teman-teman. Dan teman-teman ingatkan bahwa ilmu ini bisa bermanfaat nantinya, terutama untuk pasien kita. Karena yang saya rasakan teman-teman selama di klinis, ya, kebetulan saya di unit emergency, ya, itu sangat-sangat bermanfaat sekali, teman-teman. Jadi, kita bisa lebih cepat dalam mendeteksi atau mendiagnosa suatu kegawat daruratan. Ketika melihat gambaran EKG ini ada kelainan. Nah, itu. Paling tidak itu aja dulu targetnya, teman-teman ya. Sebelum nanti tentunya kita memiliki kewenangan kompetensi yang penuh lah ya, seperti itu, teman-teman. Oke. Sebentar teman-teman ya. Saya rasa sedikit trouble. Oke, sebentar, mohon maaf. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, itu ya, jadi kenapa penting untuk apa namanya kita saat ini ya, sebagai seorang perawat tentunya teman-teman ya memiliki dasar kemampuan kompetensi di bidang diagnostik ya. Karena yang saya lakukan juga teman-teman ya selama kurang lebih 10 tahun inilah ya berprofesi 10 tahun lebih kurang lebih ya berprofesi sebagai seorang perawat ya. Karena saya selalu merasa haus akan ilmu pengetahuan ya, dan saya selalu merasa bahwa ilmu pengetahuan itu tidak akan merugikan ya gitu. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir kita mengikuti kursus, pelatihan, seminar, workshop mengeluarkan biaya ya itu akan rugi, tidak ya. Dan konversinya bukan hanya dengan materi teman-teman, nanti feedback materi yang bisa kita dapatkan ya, tapi lebih ke kemanfaatan dari ilmu kita. Karena kan kalau kebetulan saya muslim teman-teman ya, saya meyakini bahwa ilmu yang bermanfaat itu yang akan membawa kita ya ke kebaikan seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman dengan memiliki ilmu dan bisa dimanfaatkan, nah itu juga bisa menjadi ladang amal kebaikan ya untuk kita. Oke, sesuai dengan nomenklatur definisi kata dari EKG, kalau teman-teman kita bisa bahas ya. Elektrokardiograf ya. Nah, ini berhubungan dengan electricity, berhubungan dengan aktivitas listrik, kardio jantung, gram atau grafik ya. Jadi EKG ini berarti merekam aktivitas listrik jantung secara real time ya. Oleh alat EKG akan diterjemahkan ke dalam bentuk kurva, ke dalam bentuk gelombang. Ya, yang tentunya teman-teman juga sudah tahu, kita sudah belajar ya, gelombang EKG itu ada gelombang P, gelombang Q, R, S, ada gelombang T. Ya. Nah, ini yang kita bicara fisiologi ya, fisiologi gelombang EKG nanti. Nah, kemudian nanti juga istilahnya ada interval dan ada segmen. Nah, ini dasar pengenalan gelombang EKG itu sangat penting teman-teman. Ya, gitu. Targetnya teman-teman nanti tentunya harus tahu bahwa gelombang P itu terbentuk dari aktivitas apa sih di dalam jantung kita, ya. Kemudian kompleks QRS itu terbentuk dari aktivitas apa, gelombang T itu terbentuk dari aktivitas apa, nah itu yang menjadi target kompetensi. Ya. Oke, nah teman-teman, tujuan dari kita belajar EKG ya tentunya adalah yang pertama tentu kita mampu ya dalam melakukan pemeriksaan diagnostik EKG. Ini saya skip. Saya rasa teman-teman semuanya di bangku kuliah itu sudah diajarkan teknik perekaman EKG. Justru yang menjadi
kesulitan saat ini yang dirasakan oleh teman-teman tentu adalah interpretasi. Jadi kita fokusnya nanti di interpretasi. Ya. Nah, pemahamannya, kriteria unjuk kerjanya apa yang harus teman-teman tampilkan sebagai seorang interpreter EKG. Ya tentunya teman-teman harus paham definisi dari EKG. Kemudian teman-teman juga memahami bagaimana proses sistem konduksi yang terjadi di dalam jantung. Ya. Kemudian teman-teman juga mampu menyebutkan jenis-jenis sadapan EKG. Ya. Nah, yang terakhir tentu dapat menginterpretasikan hasil dari rekaman EKG. Ya, gambaran EKG itu harus bisa kita interpretasi. Nah, ada beberapa definisi yang saya kutip ya teman-teman terkait dengan EKG ini. Ya, dan teman-teman juga saya sudah share buku pedoman, buku panduan, ya, yang kebetulan buku panduan ini juga menjadi textbook pertama saya, ya, yang sudah dipublish secara resmi ya pada tahun 2015 ya, oleh Gramedia Group. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan hard copy dari buku saya itu di toko buku Gramedia teman-teman ya. Tapi saya sudah berikan ke teman-teman yang dalam bentuk soft copy ya. Nah itu sebetulnya di dalamnya kalau teman-teman bisa pelajari ya, itu sudah cukup lengkap membahas fundamental EKG sampai dengan miscellaneous EKG. Ya, jadi itu sebagai referensi tambahan dari teman-teman. Ya, walaupun nanti silakan teman-teman banyak sekali buku-buku referensi untuk EKG ini untuk belajar ya. Oke, pertama adalah pengertian elektrokardiogram. Kalau bicara elektrokardiogram berarti kita bicara alat mesin ya yang setiap hari mungkin teman-teman sering temui di lapangan. Nah, itu namanya elektrokardiogram. Jadi sebuah alat mesin yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik ya jantung dari permukaan tubuh ya di atas permukaan tubuh ya secara real time. Nah, kemudian ada elektrokardiograf. Elektrokardiograf itu apa sih? Elektrokardiograf ini serangkaian grafik. Serangkaian grafik ya yang dihasilkan pada saat kita merekam listrik jantung. Ya, yang direpresentasikan dengan bentuk gelombang PGRST tadi. Nah, itu namanya elektrokardiograf. Kemudian ada elektrokardiografi. Nah, ini adalah ilmunya teman-teman yang saat ini sedang kita sama-sama pelajari ya. Kemudian ada elektrofisiologi. Apa itu elektrofisiologi? Nah, elektrofisiologi itu aktivitas listrik yang terjadi dalam jantung kita saat ini, teman-teman. Mungkin teman-teman nggak merasakan ya. Di dalam jantung kita saat ini sedang ada aktivitas listrik. Karena memang kita tidak akan bisa merasakan. Kenapa kita tidak bisa merasakan ada aktivitas listrik di dalam tubuh kita? Karena dayanya sangat rendah. Beda halnya dengan listrik PLN ya, listrik di rumah. Kalau teman-teman kesetrum itu kan berasa ya. Tapi kalau listrik jantung itu daya ya voltasenya itu rendah. Jadi daya voltase listrik jantung itu hanya mempengaruhi jantung. Bahkan organ di sebelah jantung itu tidak terpengaruh. Paru-paru contohnya. Tidak terpengaruh teman-teman oleh listrik jantung. Ya, jadi memang Tuhan itu fokus memberikan generator listrik di dalam jantung itu hanya untuk kepentingan di dalam jantung saja. Terutama untuk periode depolarisasi dan repolarisasi di dalam jantung. Nah itu yaitu namanya elektrofisiologi, aktivitas listrik di dalam jantung. Oke. Tugas seorang interpreter EKG, teman-teman ya, adalah bisa menguasai fungsi diagnostik dari EKG. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah menguasai ya fungsi diagnostik dari EKG, berarti teman-teman sudah dinyatakan paripurna untuk kompetensi EKG. Nah, sekarang kita lihat fungsinya apa dari EKG ini. Yang pertama, EKG bisa mengenali adanya kelainan irama jantung yang kita kenal dengan aritmia atau disritmia.
Jadi kalau teman-teman belum memahami konsep aritmia, oh berarti saya belum bisa dinyatakan kompeten dalam EKG. Nah, itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, EKG bisa menilai adanya kelainan hipertrofi. Hipertrofi itu adalah salah satu bentuk kelainan dari otot jantung yang mengalami enlargement, yang mengalami pembesaran atau pelebaran massa. Namanya hipertrofi. Kemudian EKG bisa menilai adanya respon iskemik. Ya. Iskemik itu adalah periode kekurangan oksigen pada jaringan. Itu namanya iskemik. Kemudian periode infak. Infak itu berarti kerusakan jaringan. Dan nekrosis. Nekrosis itu adalah kematian jaringan. Ya. Nah, itu bisa dikenali. Jaringan otot jantung maksudnya ya, jaringan miokardium. Itu bisa dikenali dari gambaran EKG. Ya, yang materinya terakhir saya sampaikan ya, teman-teman yang saya share itu perubahan ST segmen dan gelombang T. Kemudian EKG bisa juga mengenali adanya intoksikasi, keracunan, ya keracunan obat-obatan, terutama obat-obatan jantung seperti digitalis dan anti aritmia. Ini pembahasannya sebetulnya masuk di pembahasan miscellaneous EKG. Ya. Jadi kelainan pada sistem konduksi jantung yang diakibatkan oleh faktor eksternal, bukan kelainan anatomi. Kemudian EKG juga bisa menilai adanya gangguan keseimbangan elektrolit, terutama kalium. Nah, ini saya juga pernah beberapa kali ketemu langsung teman-teman ya dengan kasusnya di lapangan. Ya. Pasien yang mengalami hiperkalemia berat dengan kadar serum elektrolit kaliumnya lebih dari 7 miliekuivalen. Nah, beberapa kasus itu berujung di aritmia ventrikular. Ya. Aritmia yang mengancam jiwa. Jadi hati-hati teman-teman ketika mendapatkan kasus pasien dengan gangguan elektrolit, baik hipo ataupun hiper, ya, kalemia, kemudian kalsemia, ya, natrium. Nah, itu bisa berpotensi mencetuskan kelainan irama jantung. Ini harus hati-hati teman-teman ya. Oke, selanjutnya EKG itu bisa menilai fungsi pacu jantung. Ya. Pacemaker. Nah, pacemaker di dalam jantung kita, ya, itu harus dalam kondisi kondisi yang baik ya teman-teman, supaya bisa menghasilkan cardiac output, jumlah cardiac output yang optimal. Nah, jadi fungsi pacu jantung itu harus baik. Nah, itu penilaiannya salah satunya bisa menggunakan EKG ya teman-teman. Nah, tapi secara khusus ya, secara spesifik, penilaian fungsi pacu jantung itu bisa dinilai dengan menggunakan alat echokardiografi. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Ada jenis pemeriksaan jantung namanya echokardiografi atau USG jantung. Nah, itu bisa lebih detail dalam menilai fungsi pacu jantung atau yang disebut dengan fraksi ejeksi. Oke. Dasar kompetensi seorang interpreter EKG juga tidak terlepas dari pemahaman dan penguasaan anatomi dan fisiologi jantung dan sistem pembuluh darah. Kemudian juga anatomi dan fisiologi dari sistem konduksi jantung. Ya, jadi ada dua pemahaman anatomi fisiologi teman-teman ya. Yang pertama anatomi fisiologi sistem kardiovaskular, yang kedua anatomi fisiologi sistem konduksi jantung. Nah, dua kompetensi ini ya yang harus diperdalam. Dua pemahaman ini harus diperdalam sebelum teman-teman melangkah ke pengenalan gelombang EKG aritmia. Ya, karena dasarnya dulu dari sini. Pembentukan impuls EKG. Ya, kemudian pembentukan gelombang EKG. Oke. Nah, kita review sekilas saja teman-teman ya. Untuk anatomi jantung secara umum ya. Dari zaman saya kuliah dulu teman-teman ya. Anatomi jantung ya nggak pernah berubah sih. Ya, kita belajarnya sama ini.
Kalau kita belah jantung secara sagital, ya sagital itu melintang dari atas ke bawah ya, maka kita akan melihat jantung itu ada, di dalam jantung itu ada 4 ruang, ya, ada 4 chamber. Nah, 4 ruang di jantung ini ya, yang penting harus teman-teman ketahui adalah dari fungsi. Lepas ya, 2 ruang yang di atas teman-teman ini adalah atrium. Ya, ada atrium kanan, atrium kiri. Fungsinya apa sih? Fungsi dari atrium itu sebagai reservoir chamber. Apa itu reservoir chamber? Ya, dia tempat menampung darah dari seluruh tubuh, menampung darah dari paru-paru. Darah yang belum teroksigenasi dan darah yang sudah teroksigenasi. Makanya istilahnya ada oksigen ya, dan non. Darah yang belum teroksigenasi itu akan ditampung di mana? Di atrium kanan, teman-teman. Ya. Jadi atrium kanan ini tempat menampung darah yang belum teroksigenasi, darah dari seluruh tubuh ya, sistem metabolisme. Dan dia disuplai oleh pembuluh darah vena cava, superior dan inferior. Ya. Oke, kemudian di atrium kiri ini menampung darah yang sudah teroksigenasi, disuplai oleh pembuluh darah vena pulmonalis karena dia berasal dari paru-paru. Itulah kenapa antara atrium kanan dengan atrium kiri tidak boleh ada percampuran darah. Kenapa? Karena kandungan gasnya berbeda. Ya. Makanya dipisahkan dia oleh sekat jantung yang disebut dengan septum atau septal. Ya, jadi ada septal atrial namanya. Oke ya, di sini tempatnya. Nah, selanjutnya darah dari atrium yang sudah ditampung itu akan dipompakan ke ventricle, ya, melalui proses depolarisasi atrium, ya, yang distimulus nanti oleh generator listrik di atrium yang sebagai pacemaker utamanya, yang kita kenal dengan S-anode, sinoatrial node. Ya. Nah, di ventricle darah akan ditampung dan kemudian dipompakan keluar dari jantung. Ventricle kanan akan memompa darah ke paru-paru untuk dibersihkan. Jadi yang bersifat sebagai pompa di dalam jantung itu adalah ventricle. Ya. Ventricle kanan akan memompa ke paru-paru. Ya. Nah, fraksi ejeksi dari ventricle kanan ini jaraknya pendek. Ya. Hanya dari hanya dari jantung ke paru-paru. Ya. Jadi tidak memerlukan effort yang terlalu besar. Ya. Itulah kenapa sistem peredaran darah kita yang pertama itu disebut dengan peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil itu dimulai dari ventrikel kanan, teman-teman, sampai ke paru-paru. Itu yang disebut dengan sirkulasi pulmonal. Nah, kemudian ventrikel kiri, ya, disuplai darah dari atrium kiri. Nah, ventrikel kiri itu memiliki tugas yang cukup berat. Kenapa? Karena dia harus mampu memompakan darah ke seluruh tubuh, bahkan sampai ke perifer, ya, ke otak, ya, ke organ-organ dalam, ya, abdomen, bahkan sampai ke ekstremitas. Nah, itu fungsi dari ventrikel kiri. Jadi kalau teman-teman lihat di ventrikel kiri, ototnya pasti lebih tebal daripada ventrikel kanan. Ya, nah, teman-teman bisa lihat di sini. Karena memang beban tugas dari ventrikel kiri itu lebih berat. Dan ventrikel kiri ini sebagai fraksi ejeksi dari sirkulasi sistemik, ya, atau peredaran darah besar.
Ya, ini ya, ventrikel kiri. Nah, sama halnya dengan di atrium, ventrikel kanan dan ventrikel kiri tadi kandungan gasnya berbeda. Ya, sehingga mereka dipisahkan oleh sekat jantung yang disebut dengan septum ventricle. Ini ya teman-teman. Ini dinding pemisahnya. Oke, kita lihat lagi. Di dalam jantung itu ada apa lagi sih? Selain ada 4 chamber tadi atau 4 ruangan ya, atrium dan ventricle, serta ada sekat jantung. Nah, di dalam jantung itu juga kita lihat ada katup. Katup-katup ini yang diikat oleh chorda tendine namanya ya. Ini tali-tali pengikat katup. Ya. Nah, katup ini akan membuka menutup seiring perbedaan tekanan yang terjadi di dalam atrium dan ventricle. Fungsi dari katup ini apa sih teman-teman? Fungsi dari katup jantung itu adalah sebagai barier dari regurgitasi. Nah, apa itu regurgitasi? Regurgitasi itu reflux, aliran balik. Pada saat periode sistol dan diastol, sistolik, diastolik, depolarisasi, repolarisasi, kontraksi, relaksasi, itu sama istilahnya. Jadi pada saat periode sistol, ya, contoh, pada saat atrium akan memompa darah ke ventrikel, terjadi perbedaan tekanan. Tekanan di atrium lebih tinggi, sehingga dia akan membuka atrioventrikular. Darah bisa masuk ke ventrikel. Nah, pada saat periode relaksasi atrium, tekanan di atrium cenderung netral, menurun, sehingga katupnya menutup. Nah, ketika terjadi kelainan jantung katup, contoh pada kasus ruptur katup, ya, chorda tendinenya lepas, ruptur, ya, atau prolaps. Nah, itu akan terjadi regurgitasi, aliran balik. Jadi darah dari ventrikel itu ada yang balik ke atrium. Nah, itu yang disebut dengan regurgitasi. Makanya kelainannya disebut dengan atrial regurgitasi. Ya, ventrikel regurgitasi. Ya. Nah, itu bentuk kelainan nanti yang terjadi di dalam katupnya. Jadi ada katup trikuspid regurgitasi, ada bikuspid atau mitral regurgitasi. Ya. Nah, itu berarti katupnya yang bermasalah. Atau terjadi stenosis, kekakuan pada katup jantung. Ya, nah itu juga bisa mengakibatkan terjadinya kelainan. Ya, nah itu ya, tapi kita tidak membahas kelainan katupnya dengan lengkap teman-teman ya. It's nice to know saja. Nah, itu fungsi dari katup jantung ya. Yang pertama ini namanya katup atrioventrikular. Ada katup tricuspidalis yang di sebelah kanan dan katup bicuspidalis atau katup mitral yang di sebelah kiri. Nah, kemudian ada katup lagi, teman-teman, yang mencegah regurgitasi periode sistol dari ventrikel, yaitu katup semilunalis. Ada semilunalis pulmonalis, ada semilunalis aorta. Jadi ada 2 katup juga, ya, yang mencegah darah itu kembali ke ventrikel setelah dipompakan keluar dari jantung. Ya, ini namanya pulmonalis, katup pulmonalis, dan ini katup aorta. Jadi totalnya di dalam jantung ada 4 katup. Ya, 2 katup atrioventrikular dan 2 katup semilunal. Ya, trikuspid dan bikuspid serta pulmonal dan aorta. Ya. Nah, itu adalah katup yang ada di dalam jantung. Oke, sekarang kita lihat pembuluh darah yang ada di dalam jantung. Pembuluh darah yang ada di dalam jantung itu hanya 2 jenis, teman-teman, yaitu arteri dan vena. Ya, di dalam tubuh kita itu hanya ada 2 jenis pembuluh darah, arteri, vena. Selebihnya adalah keturunannya. Ya, ada kapiler, venula, ya. Itu adalah percabangan terkecil dari pembuluh darah arteri dan vena. Nah, jadi pembuluh darah arteri itu yang mana? Pembuluh darah arteri itu yang keluar dari jantung. Yang keluar dari jantung membawa darah, nah itu namanya arteri. Kemudian pembuluh darah yang masuk ke jantung membawa darah itu pasti pembuluh darah vena. Ya. Yang balik ke jantung membawa darah itu pembuluh darah vena. Sekarang kita lihat, teman-teman. Yang masuk ke atrium kanan. Nah, ini masuk ke atrium kanan, ya, membawa darah dari seluruh tubuh. Makanya disebut pembuluh darah vena. Dan venanya vena besar, makanya disebut vena cava. Ya. Ada superior, ada inferior. Oke, sekarang kita lihat pembuluh darah yang keluar dari ventrikel kanan. Nah, ini keluar. Ya, keluar dari ventrikel kanan, membawa darah, keluar dari jantung. Berarti pembuluh darah
arteri. Nah, tapi di sini spesial teman-teman. Arteri pulmonalis satu-satunya pembuluh darah arteri yang membawa darah yang kaya akan CO2. Karena selebihnya arteri dalam tubuh kita itu membawa darah yang kaya akan oksigen, teman-teman. Ya, ini satu-satunya pembuluh darah arteri yang membawa darah yang kaya akan CO2 ya arteri pulmonalis. Ini ya, yang warna biru. Oke, selanjutnya pembuluh darah yang masuk ke atrium kiri dari paru-paru nih, dari paru-paru kiri dan dari paru-paru kanan. Ini namanya adalah vena pulmonalis karena dia masuk ke jantung. Ya, jadi vena pulmonalis. Nah, ini juga spesial teman-teman. Kenapa? Karena vena pulmonalis adalah satu-satunya pembuluh darah vena yang membawa darah yang kaya akan oksigen. Selebihnya vena di dalam tubuh kita itu membawa darah yang kaya akan CO2. Oke, itu vena pulmonalis. Oke, sekarang kita lihat yang keluar dari atrium, dari ventrikel kiri. Nah, ini ya. Dari ventrikel kiri keluar. Nah, menuju seluruh tubuh. Ada yang tahu ini pembuluh darah apa? Ini adalah pembuluh darah great artery. Arteri besar. Nah, ini punya nama, yaitu aorta. Aorta ascendent, aorta descendent, ada arcus aorta. Ya, atau badan aorta. Nanti dari aorta akan bercabang ya menjadi arteri ya, kemudian menjadi kapiler. Kapiler lah tempat pertukaran gas atau difusi ya antara oksigen dengan CO2 di jaringan. Nah, itu ya teman-teman, ya itu adalah pembuluh darah yang ada di dalam jantung. Ya, saya kira cukup ya itu untuk pemahaman dasar dari anatomi jantung ya. Nah, selanjutnya kita lihat teman-teman ya. Teman-teman boleh sambil santai ya, sambil mendengarkan apa namanya penjelasan saya. Ya. Boleh sambil kopi mungkin ya, kalau yang sedang ditemani kopi. Ya. Nah, sekarang kita bahas siapa yang memberikan makanan untuk jantung kita, yang mensuplai nutrisi, mensuplai oksigen ke jantung kita itu siapa sih? Ini dia. Namanya pembuluh darah arteri koronaria. Ya, pembuluh darah arteri koroner. Pembuluh darah arteri koroner jantung kita, ya, teman-teman, itu ada dua cabang. Arteri koroner itu percabangan pertama dari pembuluh darah aorta ya. Jadi aorta sebelum dia mensuplai organ-organ lain, dia akan mensuplai dirinya sendiri, mensuplai jantung. Ya. Melalui pembuluh darah arteri koronaria atau arteri koroner. Cabang kanan ini disebut dengan right coronary artery atau RCA. Dia memperdarahi jantung sebelah kanan. Dan RCA ini yang memperdarahi hampir 70% ya, generator listrik jantung. Kan generator listrik jantung juga teman-teman nanti harus dikasih makan. Nah, yang memberikan suplai makanannya itu adalah RCA, right coronary artery. Ya. Kemudian yang percabangan sebelah kiri ini disebut left coronary artery atau left main artery. Left main artery. Ya, atau left coronary artery. Nah, nanti left coronary artery ini bercabang teman-teman, cabang dua. Ada yang ke belakang, ini disebut left circumflex atau LCX. Ada yang ke depan, memperdarahi jantung di bagian anterior, septal, inferior. Nah, ini disebut dengan left anterior descendant, disingkat LAD. Nah, kelainan pada pembuluh darah arteri koroner ini sangat berbahaya, teman-teman. Selama saya bertugas di layanan jantung terpadu, ya, mungkin sudah lebih dari puluhan pasien lah yang ditemui yang mengalami kelainan akut coronary syndrome, ya, ACS. Saat ini kasusnya cukup banyak terjadi. Ya, mungkin teman-teman dulu pernah dengar kasusnya Ajimait, ya. Yang terbaru itu ada
almarhum suaminya BCL ya, Ashraf, ada artis-artis lain lah, nah, terindikasi serangan jantung yang diakibatkan karena ACS. Ya. Orang awam bilang itu katanya angin duduk ya istilahnya. Nah, something like that lah ya. Itu adalah yang berkembang di masyarakat. Tapi itu mengarah ke kelainan akut coronary syndrome. Nah, itu yang berhubungan dengan anatomi pembuluh darah arteri koronaria jantung. Ya. Jadi ini harus bagus ya teman-teman. Maksudnya pembuluh darah arteri koronaria itu nggak boleh ada sumbatan, nggak boleh ada pembentukan plak di situ gitu. Jadi ini harus kita jaga terus ya. Cara menjaganya apa ya teman-teman, saya rasa sudah tahu ya. Karena masalah di pembuluh darah koroner hampir 90% berhubungan dengan gaya hidup ya, berhubungan dengan gaya hidup yang kurang baik tentunya. Oke. Sebelum masuk ke anatomi fisiologi dari sistem konduksi, teman-teman, ya kita lihat fungsi jantung kita dikatakan normal ya, jika nilai fraksi ejeksi ya atau ejection fraction nilainya 55% sampai 70%. Baru dikatakan jantung itu optimal. Nah, kita tahunya dari mana? Nilai persentase ini dapat dari mana? Bukan dari pemeriksaan EKG, tapi dari pemeriksaan ehokardiografi. Ya, alhamdulillah di Karawang beberapa rumah sakit sudah punya fasilitas ehokardiografi. Ya, kalau di rumah sakit mungkin kebetulan lagi penuh mungkin teman-teman nanti bisa datang ke klinik jantung. Klinik jantung Dr. Hermantoni, di situ juga sudah ada pemeriksaan diagnostik untuk jantung ya, karena memang dia klinik jantung. Ya, dan kebetulan ya saya juga alumni pernah bekerja di klinik Dr. Hermantoni hampir 7 tahun ya. Sampai saya memutuskan untuk berpindah haluan ya teman-teman di pelayanan diklat. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah fungsi pompa jantung kita akan bisa dinilai dari ehokardiografi. Jadi tidak dengan EKG. Dikategorikan gagal jantung ya jika fraksi ejeksi itu kurang dari 40%. Ya, ada beberapa metode pemeriksaannya nanti dengan EKG itu ada metode Simpson ya dan lain-lain, itu nanti untuk mengetahui posibilitas atau kemungkinan pasien yang mengalami gagal jantung. Ya, diagnosa gagal jantung ya ditegakkan dari fraksi ejeksi. Oke, sekarang kita lihat anatomi fisiologi dari sistem konduksi jantung teman-teman ya. Kita kontrak waktu teman-teman yang mungkin nanti sekitar 2 jam lah ya, 2 jam kita berdiskusi ya. Nanti silakan teman-teman tayangan ulang ini bisa disaksikan di channel Matador ya, dan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain supaya nanti bisa ikut belajar juga ya. Oke, anatomi sistem konduksi jantung ini yang mengawali dasar kompetensi pemahaman seorang interpreter EKG. Kenapa jantung itu bisa kontraksi teman-teman? Bisa kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi terus seperti ini secara harmonis. Itu karena generator listrik di dalam jantung itu sudah disetting ya otomatis oleh Tuhan dengan pola komunikasi juga mereka yang kita tidak bisa paham sebetulnya ya, karena generator listrik jantung di dalam jantung itu mereka berkomunikasi teman-teman. Generator listrik di dalam jantung ada 3. Jadi Tuhan memberikan 3 buah generator listrik. Ya. Jadi Tuhan itu baik teman-teman. Kita nggak dikasih cuma 1 generator. Kalau dikasih 1 generator, ketika generatornya ini bermasalah, korslet lah atau ya sudah, berarti jantung itu nanti padam seketika aktivitas listriknya. Nah, tapi kita dikasih cadangan. Ya.
ada cadangan power supply di jantung. Ya sama halnya kayak listrik PLN ya. Listrik utamanya tuh di rumah kita itu kan pakai PLN. PLN itu gardu utamanya lah berarti ya. Generator utama itu PLN. Nah, tapi kan kita punya apa namanya? Cadangan energi, cadangan power ya. Jadi kalau yang di rumah sudah punya genset, nah ya, genset itu berarti cadangan, sumber cadangan listrik. Ya. Jadi ketika PLN padam, bisa diambil alih oleh genset. Sementara, walaupun tidak maksimal, karena dayanya mungkin dia tidak seperti daya listrik PLN. Tapi minimal di rumah nggak gelap banget lah, masih bisa nyalain listrik. Mungkin juga masih bisa menyalakan TV dan lain-lainnya. Jadi di rumah nggak sepi gitu, nggak gelap banget. Nah, tapi kita juga punya energi alternatif, cadangan. Ada apa contohnya? Lampu emergency, ya. Atau kita punya lilin, lampu ceplik. Nah, itu adalah energi alternatif. Ya, bisa dinyalain lah ketika mati lampu. Nah, di jantung juga sama, teman-teman. Generator utamanya atau PLN-nya itu disebut S-anode. Nah, S-anode adalah generator utama. Kemudian kita punya generator cadangan yang dia juga bersifat sebagai pacemaker. Ada AV-node. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga kita punya serabut Purkinje. Nah, jadi yang bersifat sebagai sel generator itu ada 3. S-anode, AV-node, dan serabut Purkinje. Oke, kita bahas sekarang fungsinya masing-masing. S-anode sebagai sel pacemaker utama, real pacemaker, dia akan menghasilkan impuls listrik pertama kali. Jadi yang harus pertama kali menghasilkan impuls listrik di dalam jantung adalah S-anode. Nggak boleh yang pertama itu yang memulai AV-node, ya, atau yang memulai serabut Purkinje. Nah itu nggak boleh, ya gitu. Kalau kata orang Sunda mah lengong katanya gitu ya. Jadi yang harus memulai itu ya S-anode gitu. S-anode itu memiliki kemampuan eksitasi impuls listrik sebanyak 60-100 kali dalam 1 menit. Ya. Listrik yang dikeluarkan oleh S-anode itu untuk apa sih? Ya. Nah, listrik yang dikeluarkan oleh S-anode fungsinya adalah untuk membuat atrium berkontraksi supaya atrium itu bisa memompa darah ke ventrikel. Nah, itu adalah fungsi dari S-anode. Jadi tanpa adanya S-anode, atrium tidak akan berkontraksi secara optimal. Walaupun bisa listriknya itu dirangsang ya, oleh AV-node, tapi tidak akan maksimal. Ya. Kalau bukan ahlinya ya, itu nggak akan maksimal. Apa-apa juga tidak akan maksimal. Kalau yang mengerjakan itu yang punya kompetensi. Nah, sekarang yang berkompeten untuk ya melakukan kontraksi di atrium itu adalah S-anode, teman-teman. Ya. Jadi secara otomatis S-anode dalam 1 menit akan menghantarkan impuls listriknya melalui sistem penghantar di atrium yang disebut dengan internodal tractus dan serabut Bachmann di atrium kiri ya. Di atrium kanan ini namanya internodal tractus, di atrium kiri ini disebut dengan serabut Bachmann. Ya. Itu sebanyak 60-100 kali per menit. Sehingga atrium itu akan berkontraksi sebanyak 60-100 kali per menit dalam mengisi ventrikel. Ya. Oke, itu fungsi dari S-anode. Kita beralih ke AV-node. Nah, AV-node itu sebagai sel generator. Fungsinya apa sih? Yang pertama, fungsi dari S-anode adalah sebagai delay fisiologis. Maksudnya apa delay fisiologis? Nah, ketika listrik itu kan kecepatannya tinggi, teman-teman ya. Ketika dia menghantar, ya, itu sangat cepat sekali. Hitungannya sekian detik lah. Jadi listrik dari S-anode itu akan diterima oleh AV-node di atrium kanan. Kalau di AV-node listrik itu tidak ditahan, maka listrik itu akan terus menjalar ke ventrikel.
Itu rasionalnya teman-teman ya. Listrik itu akan terus menjalar ke ventricle. Nah, jika itu terjadi, maka ventricle akan mengalami prematur kontraksi. Jadi kontraksinya akan datang lebih awal, kecepatan. Padahal isinya belum penuh. Karena atrium itu perlu beberapa kali berkontraksi sampai ventricle ini penuh. Nah, kalau itu kejadian, ya, artinya ada kebocoran listrik. Dari S anode langsung loss. Ya, tidak ditahan dulu di AV node. Nah, itulah Tuhan menciptakan AV node itu supaya listrik itu di hold, ditahan sebentar. Ya. Oke, jadi S anode listriknya akan ditahani oleh AV node sesaat. Sampai dipastikan isi dari ventricle ini cukup, penuh. Nah, ketika dipastikan isinya penuh, baru AV node akan mengeluarkan listrik itu. Dia akan keluarkan listriknya, dia hantarkan melalui his bundle, kemudian dihantarkan melalui left bundle branch, melalui right bundle branch, ya, percabangannya. Nah, listriknya nanti akan diterima di serabut Purkinje. Nah, si serabut Purkinje inilah yang berperan untuk merangsang ventricle secara bersamaan untuk berkontraksi. Nah, itu kira-kira prosesnya, teman-teman ya. Jadi semuanya ini berkomunikasi. Ya, bukan komunikasinya bukan seperti kita ngobrol seperti ini, teman-teman ya. Tapi mereka juga punya pola komunikasi, ya, yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Jadi aktivitas sistem konduksi jantung, ya, itu dimulai dari depolarisasi atrium atau kontraksi atrium. Kemudian atrium berelaksasi, mengisi darah, tapi bersamaan pada saat itu juga dengan kontraksi ventricle. Ya. Lalu dilanjutkan dengan relaksasi ventricle. Nah, itu. Jadi di dalam satu siklus jantung ada 4 aktivitas listrik. Kontraksi atrium, relaksasi atrium, kontraksi ventricle, dan relaksasi ventricle. Nah, itu yang akan dibaca oleh alat EKG, teman-teman. Ya. Tapi dari 4 aktivitas yang dibaca oleh alat EKG, hanya 3 ternyata. Yang terbaca oleh alat EKG itu hanya 3 aktivitas dari 4 aktivitas sistem konduksi jantung. Apa saja yang terbaca? Yang pertama adalah kontraksi atrium. Itu terbaca oleh alat EKG. Kemudian yang kedua adalah kontraksi ventricle. Jadi relaksasi atrium itu tidak terbaca oleh alat EKG. Kenapa tidak terbaca? Karena periode relaksasi atrium, ya, itu listriknya kecil sekali, rendah sekali. Dan pada saat relaksasi atrium, itu waktunya hampir bersamaan dengan kontraksi ventricle. Jadi alat EKG membaca listrik yang lebih besar, yaitu kontraksi ventricle, sehingga relaksasi atrium tidak terbaca. Kemudian yang ketiga yang dibaca adalah aktivitas relaksasi ventricle. Nah, itu yang terjadi di dalam satu siklus jantung, teman-teman. Dalam satu siklus atau satu kardiak siklus, ya, itu adalah 3 aktivitas yang terbaca. Nah, 3 aktivitas yang terbaca itu diterjemahkan ke dalam bentuk gelombang oleh mesin EKG seperti ini. Nah, ya. Jadi 3 aktivitas tadi dibaca oleh alat EKG menjadi bentuk gelombang. Apa saja? Kita lihat. Yang pertama, yang pertama adalah gelombang P. Nah, gelombang P yang terbentuk pertama kali ini merupakan aktivitas dari depolarisasi atrium atau kontraksi atrium. Nah, ini gelombang P. Selanjutnya adalah kompleks QRS. Ya, QRS kompleks terdiri dari 3 gelombang ataupun hanya 2 gelombang yang bisa muncul. Ya, dan itu normal. Ini disebut QRS kompleks.
QRS kompleks ini merupakan aktivitas dari depolarisasi ventrikel. Ya, jadi periode relaksasi atrium di sini tidak ada, tidak terbaca. Ya. Langsung ke kontraksi ventrikel. Dan yang terakhir adalah gelombang T. Nah, gelombang T inilah yang merupakan aktivitas dari repolarisasi ventrikel atau relaksasi ventrikel. Ini ya. Jadi gelombang EKG yang terbentuk dari aktivitas normal di jantung kita itu ada PQRST, 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 PQRST. Nah, seperti itu. Ketika gambaran gelombang EKG yang muncul konsisten seperti ini, ada satu gelombang P diikuti satu kompleks QRS, walaupun nanti QRS-nya tidak lengkap ya, contoh hanya R saja yang muncul, nah itu normal. Dan diakhiri dengan satu gelombang T, ya. Artinya rasio perbandingannya 1:1. 1:1 itu maksudnya apa? P-nya 1, QRS-nya 1, gelombang T-nya juga 1. Nah, jika rasionya 1:1, maka kategori irama jantungnya disebut sinus. Irama sinus. Atau istilahnya adalah sinus rhythm. Rhythm itu irama. Nah, itu ya. Jadi, ini adalah dasar pemahaman kita sebagai seorang interpreter EKG, teman-teman. Harus bisa mengenali EKG sinus. Karena ketika gambaran EKG munculnya bukan sinus, contoh ya, gelombang P-nya tidak ada. Ya. Jadi yang muncul hanya kompleks QRS saja contohnya. Ya, itu sudah bukan sinus. Atau gelombang P-nya muncul, tapi munculnya lebih dari satu. P, 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 QRS, T. P, 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 QRS, T. Contoh. Nah, itu walaupun P-nya muncul, tapi rasio perbandingannya tidak 1:1. Nah, itu berarti dikategorikan sudah bukan sinus iramanya. Nah, kalau iramanya bukan sinus berarti disebut apa? Aritmia atau dispepsia. Oke, itu nanti di pembahasan aritmia jantung teman-teman yang sudah saya share kemarin di. Oke, itu adalah aktivitas sinus ya. Jadi wajib harus rasionya 1:1. 1P diikuti 1 QRS diikuti 1 T. P QRS T. Jadi kontraksinya seperti ini teman-teman. Kalau saya ilustrasikan itu ya. Jadi P QRS T itu P itu kontraksi atrium. QRS, nah ini yang bawah kontraksi ventrikel. Gelombang T, nah ini yang bawah relaksasi ventrikel. Ya. Jadi P QRS T, P kontraksi atrium, QRS kontraksi ventrikel yang bawah, gelombang T relaksasi ventrikel. P QRS T, P QRS T, P QRS T, P QRS T. Dengan durasi yang cepat. Ya, tadi saya buat gerakan lambat. Oke, selanjutnya teman-teman kita lihat di dalam kurva EKG ada yang disebut interval dan segmen. Interval terdiri dari dua. Ada PR interval, ada QT interval. Masing-masing ini ada bermakna patologis. Jadi nanti ada nilai normalnya untuk PR interval, ada nilai normal untuk QT interval. Karena kelainan pada PR interval ya, itu menunjukkan adanya blok jantung yang kita kenal dengan kelainan AV block. Kemudian kelainan pada QT interval, nah ini disebut dengan prolonged QT syndrome. Nanti baca lagi teman-teman ya, di materi yang saya share itu sudah dibahas ya.
Nah, itu namanya QT interval. Kemudian ada segmen ST. Nah, sebetulnya segmen di dalam gelombang EKG itu ada dua. Ada ST segmen, ada PR segmen. Nah, tapi yang memiliki makna patologi itu adalah ST segmen. Jadi nanti yang kita akan interpretasi adalah ST segmen. Oke, itu adalah pembentukan interval dan segmen. Nah, yang menjadi tugas teman-teman selanjutnya tentu adalah bisa mengenali adanya perubahan daripada ST segmen. Ada yang disebut dengan ST depresi, ada yang disebut dengan ST elevasi. Nah, itu yang nanti jadi fokus penilaian kita di ST segmen. Oke, teman-teman, itu adalah gelombang atau kurva EKG. Ya. Jadi teman-teman nanti harus bisa tuh mengenali setiap perubahan yang ada pada segmen ST atau PR interval atau QT interval. Oke, saya rasa itu ya teman-teman untuk pemahaman pembentukan gelombang EKG. Nah, selanjutnya saya ingin bahas kalibrasi nih teman-teman. Penting ya. Jadi kalibrasi di dalam perekaman EKG terdiri dari dua jenis kalibrasi. Nih, ada kalibrasi kecepatan, ada kalibrasi amplitudo. Ya. Kalibrasi kecepatan itu apa maksudnya? Kalibrasi kecepatan itu berarti adalah nilai kalibrasi untuk kecepatan kertas EKG keluar dari mesin EKG pada saat kita print. Ya. Nah, di mesin EKG ada 4 kecepatan yang bisa digunakan teman-teman. Yang pertama adalah kecepatan 10 mm per second. Yang kedua adalah 12,5 mm per second. Yang ketiga adalah 25 mm per second. Dan yang keempat adalah 50. Nah, teman-teman bebas mau pilih kecepatan mana, silahkan. Nah, tapi di sini sudah ditetapkan ya, nilai standar untuk kecepatan perekaman EKG dan sudah disepakati secara internasional. Di seluruh alat EKG sama. Ya. Berapakah standar dari kecepatan perekaman EKG? Nah, ini yang saya kasih garis bawah ya teman-teman ya. Yaitu 25 mm per second. Ya, 25 mm per second. Nah, ini kecepatan standar. Jadi teman-teman kalau lihat nanti di rekaman EKG hasilnya ya, kertasnya itu pasti ada tulisan, kalau kita pakai mode otomatis ya, pasti ada tulisan 25 mm per second ya di bagian bawah. Ya, tapi ada juga sih yang disimpan di bagian atas ya, tergantung lah mesin EKG-nya mungkin berbeda. Nah, itu ya. Itu kecepatan untuk kalibrasi kecepatan perekaman EKG. Nah, yang juga harus teman-teman perhatikan nanti adalah nilai satu kotak kecil. Kalibrasi kecepatan itu bermakna nilai satu kotak kecil untuk lebar. Ya, kan kotak kecil itu persegi ya, teman-teman. Ukurannya 1 mm, lebarnya 1 mm, tingginya 1 mm. Nah, lebar satu kotak kecil itu nilainya tergantung dari kalibrasi yang digunakan. Kalau teman-teman pakai kalibrasi yang standar 25, maka nilai satu kotak kecil adalah 0,04. Ya, 0,04 second. Ya. Didapat dari mana? Didapat dari 1/25. Ya. Nah, kita mau mencari nilai 1 mm itu berapa second sih? Sedangkan 25 mm itu nilainya 1 detik. Berarti kita bagi 1/25. Jadi nilai 1 mm adalah 0,04 atau 1/25. Itu ya maksudnya.
Oke, selanjutnya kalibrasi amplitudo. Maksudnya apa? Kalibrasi amplitudo itu adalah kalibrasi tegangan. Ya. Jadi tinggi gelombang EKG itu akan dibatasi penulisannya dengan menggunakan kalibrasi amplitudo. Kalau tidak dibatasi gimana? Nanti jarum EKG-nya itu membacanya itu sampai melewati batas kertas. Jadi akhirnya nggak terbentuk dengan sempurna gelombang EKG-nya. Itulah kenapa ada kalibrasi amplitudo. Membatasi pergerakan jarum EKG dalam menuliskan. Ya. Karena kertas EKG itu ditulis menggunakan jarum panas teman-teman ya, yang ada di dalam alat EKG. Kadang saya suka ada yang nanya, Pak, EKG itu pakai tinta nggak katanya gitu, seperti printer. Ya, jadi tidak. Ya, kertas EKG itu adalah kertas karbon. Jadi dia ditulis menggunakan jarum panas yang ada di dalam mesin EKG. Ya, itulah kenapa terkadang dia nggak bertahan lama tulisannya itu. Saya sering banget didapat di medical record pasien gitu ya, EKG dilihat itu kertasnya udah polos gitu, nggak ada gambaran EKG-nya. Nah itu dikarenakan apa? Karena tadi kertas karbon itu nggak bertahan lama, ya gitu. Jadi EKG nggak pakai tinta ya teman-teman ya. Oke, kalibrasi amplitudo itu berapa? Nah di sini ada pilihannya ya teman-teman. Ada yang 2,5 mm per milivolt. Ada kalibrasi yang 5 mm per milivolt. Kemudian ada kalibrasi amplitudo 10 mm per milivolt. Dan 20 mm per milivolt. Khusus untuk kalibrasi amplitudo, dia diberikan kode dengan huruf X. Jadi terkadang teman-teman nanti lihat di setiap lead, di bawahnya itu ada tulisan X berapa. Ya, ada X setengah, X perempat, X1, X2. Nah, itu menandakan nilai kalibrasi yang digunakan, kalibrasi amplitudo. Ya. Kalau X perempat berarti pakai kalibrasinya itu 2,5. Kalau X setengah itu kalibrasinya 5. Kalau X1 itu berarti kalibrasinya 10. Dan X2 itu kalibrasinya 20. Nah, yang jadi standar yang mana? Yang dijadikan standar adalah 10 mm per milivoltase. Nah, ini ya, ini standar kalibrasi amplitudo. Kemudian nilai satu kotak kecil berapa dengan kalibrasi 10 tadi? 0,1. Jadi nilai satu kotak kecil untuk tinggi itu adalah 0,1 milivoltase. Ya. Oke, itu adalah nilai kalibrasi amplitudo. Coba sekarang kita aplikasikan ya. Bagaimana cara mengukur gelombang EKG dengan menggunakan kalibrasi EKG. Oke. Kita coba di gelombang P yang pertama. Nah, ini kita nanti sudah masuk ke interpretasi sebetulnya teman-teman ya. Jadi kita sudah masuk ke interpretasi EKG. Oke, teman-teman coba lihat, perhatikan. Ini ada gelombang P ya. Nah, sekarang kita akan mengukur lebarnya terlebih dahulu ya. Kita ukur lebarnya. Dari sini berarti awalnya ya, karena dia mulai naik di sini. Sampai terakhir dia turun. Nah, kita hitung lebarnya ternyata ada 1, 2, 3. Ada 3 kotak kecil. Jika kalibrasinya standar, artinya 25 mm per second, maka nilai satu kotak kecilnya untuk lebar adalah 0,04. Ya, tadi teman-teman lihat ini ya. Nah, kecepatannya 25, maka nilainya 0,04 second. Berarti kita langsung kali saja 3 kotak kecil dikali 0,04 second. Hasilnya 0,12 second. Jadi lebar gelombang P adalah 0,12 second. Nah, teman-teman lihat rujukan nilai normal untuk lebar gelombang P ya, berapa? Di sini kurang dari sama dengan 0,12 detik. Berarti lebar gelombang P itu maksimal 0,12 detik, tidak boleh lebih. Nah, itu maksudnya. Ya, berarti ini masih dalam batas normal ya. Oke, sekarang kita lihat teman-teman. Untuk tinggi gelombang P, ini contoh ya. Untuk tinggi gelombang P. Nah, tinggi gelombang P itu diukur dari garis isoelektris. Ini namanya garis isoelektris. Apa itu garis isoelektris?
garis sejajar sumbu gelombang. Ya, jadi kita harus menarik garis isoelektris itu seperti ini ya, nanti kita tarik ya. Nah, itu disebut garis isoelektris. Cara mengukur puncak gelombang P adalah dari garis isoelektris sampai ke puncak tertinggi. Nah, sampai ke puncak tertinggi ini berapa kotak kecil? Ini ternyata hanya satu kotak kecil. Ya, berarti satu kotak kecil dikali berapa nilai satu kotak kecil tadi untuk tinggi? Kita lihat. Ini ya. Nilai kalibrasi satu kotak kecil adalah 0,1. Ya, jadi tinggi satu kotak kecil itu nilainya 0,1 milivoltase. Berarti teman-teman nanti tinggal kali saja. Satu kotak kecil kali 0,1 milivolt. Ini hasilnya 0,1 milivoltase. Ya. Nah, jadi berapa? Normal tidak? Kalau gelombang P tingginya 0,1. Nah, kita lihat rujukan nilai normalnya. Gelombang P itu normalnya tinggi tidak boleh lebih dari 0,3 milivolt. Oh, berarti 0,1 milivolt itu masih dianggap normal atau dalam batas normal. Nah, itu ya. Itu nanti adalah cara kita mengukur gelombang EKG. Ya, jadi bukan cuma P aja nanti yang kita ukur ya, teman-teman. Semuanya ya. QRS durasi, tadi ada PR interval, ya, kemudian QT interval, gelombang R tingginya nanti kita ukur, gelombang Q kedalamannya, ya. Nah, itu semua sudah terangkum di dalam buku. Ya, jadi teman-teman nanti harus dibaca-baca tuh bukunya ya untuk bisa mengukur nilai normal daripada gelombang EKG. Ya, itu contoh aja teman-teman ya. Itu contoh ya dalam pengukuran gelombang EKG menggunakan kalibrasi perekaman EKG. Ya, perekaman EKG yang standar. Oke, itu saja saya rasa contohnya teman-teman ya. Yang lain nanti silakan teman-teman internalisasi, teman-teman coba latihan sendiri. Ada QRS durasi, ada PR interval, ya. Kemudian ada ST segmen, ada QT interval, ada gelombang P, ini semuanya silakan nanti coba teman-teman praktis ya, teman-teman latihan. Oke, ini pemahaman tentang sadapan EKG sekilas saja teman-teman ya. Saya ulang lagi bahwa sadapan EKG itu dibagi menjadi dua jenis. Ada sadapan bipolar, ada sadapan unipolar. Nah, sadapan bipolar dan unipolar ya ini terbagi dua. Ada unipolar ekstremitas, ada unipolar prekordial. Jadi kalau kita jumlah teman-teman, sadapan di dalam EKG testing itu jumlahnya ada 12 sadapan atau 12 lead. Jadi apa saja tadi ya? Ada lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, dan AVF. Nah, itu yang disebut sadapan ekstremitas. Jadi elektrodanya dipasang di tangan dan kaki. Warna merah tangan kanan, warna kuning tangan kiri, warna hijau boleh kaki kiri atau kaki kanan. Jadi yang di kaki itu hanya satu yang dibuat bermuatan listrik. Itu yang warna hijau. Yang warna hitam itu netral, tidak bermuatan listrik, alias nol. Makanya boleh terbalik teman-teman. Pak, tapi selama ini saya masangnya di kaki kiri yang hijau. Ya nggak masalah. Benar juga. Walaupun mau masang di kaki kanan juga tidak apa-apa. Yang tidak boleh terbalik itu yang di tangan, yang di ekstremitas atas. Kenapa? Karena dua-duanya dibuat bermuatan listrik ya ketika perekaman. Makanya warna merah, warna kuning, dan warna hijau kalau kita tarik garis lurus akan membentuk sebuah segitiga. Nah, itu yang disebut dengan segitiga Einthoven. Ini dia. Ya, ini yang disebut dengan segitiga Einthoven. Yang akan menjelaskan nanti arah perekaman dari lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, dan AVF. Ya.
Jadi nanti teman-teman silakan dibaca-baca lagi ya terkait dengan sadapan ekstremitas. Nah, sekarang sadapan prekordial, sadapan dada. Sadapan prekordial itu terdiri dari 6 buah lid, yaitu V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Nah, yang terpenting tentu pertama adalah penempatan elektrodanya. Jadi teman-teman jangan sampai salah nanti. Karena ini sudah distandarisasi, jadi kita nggak boleh sembarangan. Karena mungkin teman-teman saking terbiasa ya, mereka EKG, jadi masang elektroda dada itu udah nggak pakai ditambah lagi tuh interkostanya. Langsung aja kasih gel, seret, langsung pasang, plok. Nah, udah beres. Padahal kita harus menempatkan elektroda itu sesuai. Supaya apa? Supaya jelas arah rekamannya, jelas gambaran yang dihasilkan pun interpretable, ya, bisa diinterpretasi. Oke, coba teman-teman lihat ya. Bagaimana penempatan elektroda prekordial ini sekali merefresh ya. Jadi teman-teman nanti pada saat di lapangan melakukan pemasangannya tidak salah. Oke, sekarang lihat V1. V1 itu letaknya di interkosta 4 ya. 1 2 3 4 ya, ini adalah ruas interkosta 1 2 3 4. Interkosta 4 ya. Jadi interkosta 1 itu dihitung di bawah clavicular ya. 1 2 3 4. Garis sternum sebelah kanan. Itu V1. V2 kita tarik garis lurus. Interkosta 4 garis sternum kiri. Nah, itu sejajar. Ya. Kemudian V3 itu di antara V2 dan V4, teman-teman. Ya, jadi kita pas dulu V4. Nah, V4 letaknya di mana? Interkosta 5. Interkosta 5 garis mid clavicula ya, garis pertengahan clavicula. Nah, baru teman-teman pasang V3. Setelah pasang V3 baru kita pasang V5. Nah, tapi pemasangan V5 itu akan lebih mudah jika kita sudah pasang V6. Caranya gampang. Dari V4 teman-teman tarik garis lurus. Ya, tarik garis lurus sampai ke mid aksila. Nah, disinilah letak dari V6. Baru V5 kita letakkan di pertengahan antara V4 dan V6. Ya, that's it. Ya, pemasangan elektroda prekordial. Ya, kadang-kadang saya masih melihat pemasangan elektroda prekordial itu sampai membentuk huruf U gitu ke bawah ya, sampai melengkung kayak gini. Nah, itu kurang tepat teman-teman. Pada perempuan juga sama pemasangannya ya. Kita usahakan untuk bisa meraba interkosta ya gitu. Nah, tapi beberapa kasus terjadi teman-teman ya ketika pemasangan elektroda ini, karena kan ini wilayah sensitif ya, daerah dada gitu ya, diusahakan sebetulnya harus perempuan ya dengan perempuan, pemeriksaannya laki-laki dengan laki-laki ya, untuk menghindarkan tadi. Cuman dalam kondisi emergensi terkadang ya gitu, mungkin petugas perempuannya sedang tidak ada atau itu, nah, tapi kita harus lakukan informed consent ya gitu. Karena belum lama juga di sini ya, walaupun tidak sampai blow up kasusnya ya, di rumah sakit darurat COVID ini kemarin sempat ada kasus juga ya yang berhubungan dengan pemeriksaan EKG ya, yang dilakukan oleh perawat. Nah, itu jadi harus hati-hati teman-teman ya, terutama untuk prosedur-prosedur seperti ini harus informed consent, wajib harus informed consent. Oke, itu jenis sadapan EKG teman-teman. Jadi itu yang harus nanti kita perhatikan ya dalam melakukan perekaman EKG. Nah, ini kita masuk ke contoh pembahasan interpretasi teman-teman ya. Dia punya gambaran EKG sini ya, yang coba kita akan interpretasi. Ini sistematikanya ya, sistematika langkah interpretasi EKG. Nah, ini kemarin sudah kita bahas semua. Bagaimana menilai rhythm, menghitung heart rate, ya.
menilai aksis, gelombang P, PR interval, PR durasi, ST segmen, gelombang T, gelombang Q, dan hipertrofi. Nah, ini yang harus nanti teman-teman kerjakan, ya. Yang harus teman-teman terus latih dengan menggunakan gambaran-gambaran negatif yang teman-teman nanti temui di lapangan, ya, gitu. Oke, saya akan review dari menilai irama. Menilai irama itu mudah teman-teman. Ritme ya, ritme itu irama. Kita cukup membandingkan interval jarak R dengan gelombang R berikutnya seperti ini. Pada lead yang direkam panjang, biasanya di bawah ada lead 2 panjang, ya. Jadi nanti teman-teman interval RR-nya ini harus dipastikan dia jaraknya sama atau tidak, gitu ya. Kalau jaraknya sama, ya berarti iramanya teratur, ritmenya reguler, ya. Kalau dia jaraknya tidak sama, bahkan selisih jaraknya itu lebih dari 5 kotak kecil, nah itu kategorinya adalah irregular atau tidak teratur. Kemudian rate itu maksudnya adalah heart rate atau denyut jantung. Biasanya alat EKG itu juga sudah membacakan hasilnya. Bahkan sudah dengan interpretasi kadang ya. Interpretasi sudah dibacakan. Nah, teman-teman sebetulnya tidak boleh langsung mempercayai hasil bacaan mesin. Ya, karena bacaan mesin itu objektif. Artinya dia menilai langsung ke gambaran EKG. Tapi bisa saja sebetulnya kondisi itu tidak terjadi di pasien kita. Karena beberapa kali ketemu kasus kayak gitu. Pasiennya di situ diinterpretasi oleh alatnya ada iskemik. Tapi setelah kita evaluasi ternyata tidak ada gambaran iskemik. Ya, bisa depresi, T inverted, ya. Nah, itu kadang juga bisa salah, ya. Makanya operator itu menegakkan diagnosa itu tidak boleh 100% pedoman pada hasil bacaan alatnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu rate ya. Rate untuk menghitung heart rate itu kita punya rumus ini. Nah, jadi teman-teman boleh gunakan rumus 1500 atau 300. Kalau 1500 berarti dibagi jumlah kotak kecil antara RL. Kalau 300 dibagi jumlah kotak besar. Contoh. Ini tadi gambar EKG-nya ya. Saya akan mengukur heart rate itu menggunakan lead mana saja bebas. Ya, contoh nih saya mau pakai yang di bawah. Ya. Antara R ke gelombang R yang di sebelahnya itu kira-kira ada berapa kotak kecil. Contoh ya. R ke R ini ada berapa kotak kecil. Kalau kita hitung, contoh nih ya, dihitung ada 20 contohnya. Ada 20 kotak kecil. Nah, berarti langsung saja 1500 dibagi 20. Berapa ya? 1500 dibagi 20 berarti 75. Ya. 75 kali per menit. Berarti denyut jantung pasien kita adalah 75 kali per menit. Oke. Itu contoh saja. Ya. Itu pada irama yang reguler. Jika iramanya irreguler, maka teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Nah, apa rumusnya? Rumusnya adalah hitung jumlah gelombang R dalam 6 detik ya. Kemudian dikali 10. Jadi yang kita hitung adalah jumlah gelombang R dalam 6 detik ada berapa. 6 detik itu segimana sih? Nah, kalau teman-teman hitung 6 detik itu berarti sejumlah 30 kotak besar. Ya, jadi kita hitung di sini. Hitung sampai 30 kotak besar itu mana? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Nah, sampai sini ya, sampai titik inilah 30 kotak besar. Dan teman-teman hitung R-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 R dalam 6 detik. Yang 8 ini dikalikan 10. Jadi 80. Berarti denyut jantung pasien kita 80 kali per menit. Nah, tapi ini hanya untuk irama yang tidak teratur.
yang jarak R ke R-nya itu berbeda. Oke, itu gampang ya cara menilai menghitung heart rate teman-teman. Nah, untuk aksis ya saya juga sudah menjelaskan bagaimana pembagian kuadran aksis. Ada normal aksis, ada RAD, ada LAD, ada ekstrim aksis. Dibagi 4 kuadran. Yang normal itu berada di antara minus 30 sampai 110 derajat. Nah, ini ya teman-teman nanti menggunakan referensi hexagonal system. Saya sudah jelaskan ya di dalam grup, melalui video ya, melalui gambar juga. Teman-teman tolong nanti dibaca. Nah, aksis itu pembahasannya cukup panjang ya, jadi waktunya nggak akan cukup di sini kita membahas aksis. Jadi kita akan dapatkan nanti nilai aksis atau sumbu jantungnya itu normal atau tidak, ya. Ada pada sumbu jantung yang normal atau tidak. Ya, seperti itu. Oke, setelah aksis ada gelombang P. Nah, gelombang P itu berarti teman-teman nanti akan melihat normal atau tidak P-nya. Ukurannya, lebar tingginya, rasionya berbanding satu atau tidak, itu akan dilihat nanti. PR interval kita harus ukur durasi interval PR-nya dari awal P sampai awal R atau awal Q itu berapa durasinya. QRS durasi berarti QRS saja yang kita ukur. ST segmen berarti kita akan menilai nanti ada ST elevasi atau ST depresi yang di materi yang terakhir yang saya share ke teman-teman. Jadi silakan dilihat bagaimana perubahan ST depresi, ST elevasi ya. Kemudian gelombang T kita mencari ada tidak gelombang T yang terbalik atau T inverted. Dan gelombang Q kita akan mencari ada tidak Q patologis ya, Q yang dalam. Nah, baru terakhir di hipertrofi. Ya, hipertrofi juga sudah dibahas bagaimana hipertrofi pulmonal ya, kemudian hipertrofi atrium tadi, hipertrofi ventrikel itu nanti ada kriteria ya, dengan menggunakan kriteria Sokolow dan lain nanti juga sudah dibahas ya teman-teman di materi grup yang sudah saya bahas. Nah, jadi teman-teman tentukan semua ini ya, semuanya dalam batas normal atau tidak. Ketika semua menunjukkan dalam batas normal, ritmenya reguler, heart rate-nya normal, aksis juga normal, gelombang P normal, PR interval, QRS durasi, tidak ada perubahan pada segmen ST, gelombang P, gelombang Q, dan tidak ditemukan adanya hipertrofi. Nah, maka kesimpulannya dari EKG kita contohnya adalah ini. Ya, ini contoh ya. Irama teratur, heart rate-nya normal ya sampai semuanya normal. Nah, berarti kita bisa menentukan irama dasarnya adalah sinus rhythm. Itu contoh ya, sinus rhythm. Nah, ini saya kasih contoh. Iramanya teratur, tapi heart rate-nya 40. Nah, ya. Heart rate-nya berarti nanti kesimpulannya adalah sinus bradikardi. Irama dasarnya tetap sinus, tapi dia bradikardi. Nah, ini ada contoh lagi. Ya, irama teratur, heart rate-nya 130. Yang lainnya tetap normal, contoh ya. Nah, ini berarti kategorinya sinus kaki. Ya, teman-teman ya, sinus kaki. Itu contoh. Nah, ini ada lagi contoh, iramanya tidak teratur, irregular. Ya, tapi heart rate-nya masih tinggi, 130. Nanti kesimpulannya bukan sinus kaki, ya, tapi sinus aritmia. Ya, jadi karena irama dasar sinus, tapi dia tidak teratur. Ini hati-hati ya teman-teman, ini bisa nanti masuknya kategori junctional. Apakah ini masuk kategori irama iskep, ya, sindrom preeksitasi. Nah, itu juga yang sudah saya bahas ya di dalam materi. Ya. Oke, ya. Nah, teman-teman, sebetulnya kalau kita bicara EKG itu cukup kompleks ya, gitu. Tapi ini yang bisa saya rangkum teman-teman ya, karena kita jangan langsung terbawa nafsu untuk belajar KG itu dengan langsung masuk ke kompleks aritmia, tapi kita lupakan dasar dari fundamental EKG itu adalah dari irama dasar sinus. Jadi pemahaman irama dasar sinus itu mutlak.
Nanti ketika teman-teman sudah menguasai irama dasar sinus, untuk mengenali kelainan irama atau aritmia atau disritmia itu jauh akan lebih mudah. Ya itu. Teman-teman pegang kata-kata saya karena yang saya rasakan seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar aritmia langsung loncat tanpa mendalami irama dasar, ya, itu saya jamin akan sulit. Ya. Mungkin kalau secara pengenalan gelombang teman-teman bisa, karena kita bisa menghafal. Apalagi sekarang zaman canggih internet, ya. Teman-teman tinggal ketik aja tuh di Google. Contoh saya mau mencari apa ya? Atrial fibrilasi contoh ya. Ketik atrial fibrilasi di Google, saya klik gambar, muncul tuh. Ya teman-teman liatin aja, oh atrial fibrilasi itu gambarnya kayak gini. Mungkin kita bisa apa? Nah, tapi bukan itu poinnya, ya. Jadi poinnya adalah ketika teman-teman mendapatkan irama atrial fibrilasi, di dalam kepala kita sudah bisa membayangkan ketika atrial fibrilasi terjadi, jantung itu seperti apa sih gitu aktivitasnya. Oh, atrial fibrilasi itu berarti di dalam jantung dia hanya bergetar saja atriumnya. Nah, fibrilasi, atrial fibrilasi. Ventrikelnya normal kontraksinya. Itu yang disebut atrial fibrilasi. Contoh, selanjutnya ada ventricle fibrilasi contohnya. Oh, berarti ventricle fibrilasi itu kontraksinya hanya ventricle saja. Fibril, bergetar. Atriumnya sudah tidak ada aktivitas. Itu ventricle fibrilasi. Jadi, kita bukan hanya mengenali gelombang EKG-nya saja, teman-teman. Tapi juga kita bisa memahami aktivitas yang terjadi di dalam jantung itu seperti apa. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, teman-teman. Ya, saya rasa ya, saya rasa cukup ya untuk sharing ya, sharing materi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di apa namanya sharing-sharing, dan insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa jadwal lagi teman-teman. Jadi kita tidak apa namanya selesai nanti sampai di sini ya. Artinya teman-teman kita masih bisa silaturahmi, kita masih bisa berdiskusi ya. Seperti yang sudah disampaikan ya. Nanti sepanjang kurang lebih setahun ke depan mudah-mudahan kita masih bisa tetap sehat ya gitu, supaya kita tetap bisa bersilaturahmi setahun ke depan itu masih teman-teman masih bisa kita berkomunikasi ya di grup. Makanya nanti grupnya mungkin kita coba pertahankan ya gitu, dan mudah-mudahan juga kita bisa jadwalkan lagi gitu untuk sesi pertemuan Zoom ataupun lagi diskusi di dalam grup ya gitu. Teman-teman silakan ya jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi mungkin yang terakhir tentunya dari saya mewakili Matador Training Academy ya, ada Pak Teten dengan tim ya. Yang pertama tentu adalah ucapan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung ya, yang sudah apa namanya meluangkan waktunya ya mengikuti kegiatan di Matador Training Academy, karena kegiatan di Matador Training Academy juga cukup banyak teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengisi juga waktu teman-teman ya, bisa update, refresh ya ilmu ya. Belum apa namanya tidak lama lagi nanti insya Allah bulan Desember teman-teman kita ada kegiatan pelatihan BTCLS yang sudah angkatan, kalau tidak salah angkatan ke-9 ya Pak. Oh, sorry, angkatan ke-7, maaf, angkatan ke-7 ya. Alhamdulillah sudah angkatan ke-7 di Karawang ya, di Hotel Karawang Indah ya. Nah teman-teman silakan untuk yang memang apa namanya memerlukan ya sertifikasi kompetensi untuk BTCLS ya, itu bisa nanti ikut mendaftar kegiatan di tanggal 9 sampai 12 Desember. Dan nanti juga kita juga ada berencana untuk kegiatan lain. Bahkan saya juga sudah merencanakan kegiatan pelatihan teknis kompetensi untuk kebutuhan di rumah sakit seperti IWS ya, Code Blue, kemudian juga apa namanya, saya ingin ada mungkin nanti sharing session untuk update algoritma tahun 2020 yang mudah-mudahan nanti bisa diselenggarakan, dan saya harapkan nanti bisa dibuat Zoom seperti ini ya. Bahkan harapannya saya bisa buat free ya untuk kegiatan-kegiatan sharing session seperti itu nanti teman-teman.
karena saya ingin berbagi dengan teman-teman semua supaya teman-teman saya terutama untuk di Karawang dan sekitarnya tentu ya itu juga bisa update gitu terkait dengan isu-isu terbaru ya di dunia keperawatan, terutama untuk algoritma AHA tahun 2020 yang baru dirilis pekan terakhir di bulan Oktober kemarin, yaitu sudah launching. Yaitu saya ingin sharing ke teman-teman ya gitu. Tapi mungkin di sesi lain ya, jadi pembaharuan dari AHA update-nya kalau boleh saya share ya, ini teman-teman. Ya, ini AHA itu sudah mengeluarkan rekomendasi pembaharuan untuk RJP dan emergency cardiovascular care tahun 2020. Ya, nanti ada beberapa poin perubahannya teman-teman ya. Jadi ada di algoritma henti jantung. Ini di mata rantai saja di sini sudah ada perubahan. Yaitu yang terakhir adalah fase pemulihan. Yang kemarin di 2015 itu hanya 5 mata rantai. Sekarang ditambah sampai 6 ya. Kemudian di algoritmanya juga sudah ada sedikit perubahan, terutama di algoritma asistol dan PA. Ya, jadi penggunaan inisiasi sedini mungkin dari penggunaan epinefrin. Kemudian kualitas RJP lebih ditingkatkan, nanti ada perubahannya. Nah ini sebetulnya saya ingin sekali sharing di satu session khusus ya, gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya, dan saya fokuskan nanti untuk teman-teman alumni dari Matador Training Academy ya. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan update-nya gitu, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti jadi teman-teman silakan nanti tunggu saja di grup ya untuk informasi-informasi selanjutnya. Baik teman-teman, tidak terasa ya hampir 2 jam diskusi kita, dan mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat dan tentunya sekaligus juga ya pada kesempatan yang baik ini ya, tadi ucapan terima kasih dari saya juga mewakili dari Matador Training Academy, Pak Teten selaku CEO dari Matador Training Academy dan tim dari Matador Training Academy. Jika dalam pelaksanaan masih banyak kekurangan, dan saya yakin banyak sekali kekurangan ya, dan mudah-mudahan itu yang bisa menjadi feedback untuk kami untuk perbaikan ke depannya tentunya ya. Dan selanjutnya tentu henti-henti saya pribadi juga menyampaikan ke teman-teman untuk tetap semangat dalam kita meningkatkan kompetensi ya, karena yakin teman-teman ya dengan kompetensi kita akan berbeda, dengan kompetensi kita akan lebih profesional, dan dengan kompetensi tentunya kita akan lebih dicintai oleh masyarakat, karena harapannya kan tadi profesi kita ini perawat itu bisa lebih dicintai oleh masyarakat dan bisa dirasakan ya kemanfaatannya oleh masyarakat, bukan hanya dari sisi negatif saja, perawat judes, perawat jutek dan lain-lain, tapi yang ingin juga kita tampilkan tadi adalah bahwa perawat itu memang dicintai oleh masyarakat. Di kesempatan yang baik ini ya, tentunya juga saya akan menutup kegiatan pelatihan online EKG ini ya secara resmi ya. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama ya, alhamdulillahirobbilalamin, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi tentunya di kesempatan mendatang dan dengan kondisi yang luar biasa. Mungkin ada teman-teman yang ingin ya bertestimoni atau menyampaikan ya, baik itu saran ataupun kritik ya, yang bisa bermanfaat untuk membangun ya fase pelatihan kedepannya yang lebih baik, tentunya itu saya sangat persilahkan sekali teman-teman ya. Mungkin silahkan ada teman-teman yang hadir di sini ingin menyampaikan kesan pesan ya, ataupun kritik ataupun saran, saya persilahkan ya teman-teman. Mangga saya persilahkan untuk yang masih bergabung ya. Saya persilahkan. Oke ya,
Jika tidak ada, berarti terima kasih teman-teman ya, sekali lagi salam hangat untuk keluarga tercinta di rumah ya, yang sedang melakukan kegiatan, masih melanjutkan kegiatan atau mungkin sedang ada yang dinas ya, silahkan melanjutkan ya. Dan tentunya selamat istirahat teman-teman ya, dari saya di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ya, di Kemayoran ya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Sekali lagi terima kasih ya. Selanjutnya saya akhiri dan terima kasih juga kepada Rafli ya sebagai host ya untuk memfasilitasi ya, dan selanjutnya mungkin nanti admin akan menyampaikan progres atau teknis untuk apa namanya sertifikat dari teman-teman ya, yang bisa nanti di download ya setelah selesai kegiatan ini. Jadi secara resmi ya kami menutup kegiatan pelatihan online PKG ya selama 21 hari. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ilmunya ya, dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.